Ini adalah sebuah kisah dari seorang anak lelaki yang menolak untuk menerima nasibnya begitu saja, dihina, direndahkan, bahkan jadi bahan bulian dari anak-anak keluarga lain. Padahal dulu keluarganya baik-baik saja, dihormati dan dipuja-puja sebagai keluarga terpandang, karena ayahnya dulu dianggap sebagai jenius dalam ilmu bela diri. Tapi sekarang, keluarga mereka berubah drastis, ke tingkat yang dibilang cukup miris. Semua ini berawal dari satu kegagalan kecil dari ayahnya itu. Jadi 6 tahun yang lalu, klan Lin mengadakan sebuah acara yang paling penting bagi klan. Acara itu dinamakan Zubi, yaitu semacam acara pertarungan bela diri, yang dimana seluruh keluarga Lin dikumpulkan dalam acara itu. Kemudian perwakilan dari masing-masing keluarga, baik dari sekte luar maupun dari sekte dalam, diadu dalam sebuah arena. Tentu saja ini merupakan kesempatan emas bagi anak-anak muda untuk mengasah ilmu bela dirinya sekaligus menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan jika berhasil masuk ke 10 besar, maka bukan hanya hadiah mewah yang akan diberikan, bahkan klan luar pun akan dipromosikan ke klan dalam tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat itu, yang selanjutnya maju adalah Lin Xia, yaitu ayahnya Lindong. Ayahnya itu menjadi kembangan sekti sekaligus menjadi harapan keluarga, apalagi dalam acara sakral ini. Dengan mengemban semua harapan itu, ditambah dengan beban julukan yang cukup merepotkan, ia pun akhirnya maju ke arena melawan Lin Langtian yang juga sama-sama hebatnya. Orang-orang menjulukinya sebagai legenda dari Kabupaten Dayan. Tapi naasnya, pertarungan antara si jenius melawan sang legenda, yang orang-orang mengira akan sengit dan dramatis, malah berakhir hanya dengan sekejap mata. Hanya dengan satu serangan telak dan kejam, Lin Langtian berhasil mengalahkan Lin Xia hingga tidak bisa lagi menggunakan seni bela dirinya atau cacat. Lindong yang menyaksikan pertarungan itu pun menatapnya dengan tajam, penuh dendam. Lin Langtian. Dan sekarang ayahnya yang masih dibayang-bayangi oleh rasa kegagalannya itu pun menjadi pemabuk. Seolah-olah dia tidak ingin membiarkan pikirannya sadar, sehingga tidak lagi mengingat kembali apa yang menimpanya dulu. Karena setiap kali dia mengingat kejadian itu, dadanya menjadi sesak dan terkadang emosinya memuncak. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, satu kegagalan itu dampaknya luar biasa terhadap keluarganya, apalagi anak-anaknya. Setelah insiden itu, kehidupan Lindong kecil tidak berjalan mulus. Ia dicaci, dimaki, bahkan dibuli oleh anak-anak dari keluarga lain. Dia menerima perlakuan itu terus-menerus dari kecil hingga dewasa. Tentu Lindong tidak diam saja, dia cukup melawan serangan mereka. Tapi karena dia tidak diajari seni bela diri oleh ayahnya, dan selama ini ia hanya belajar sendiri secara otodidak, otomatis serangannya itu pun tidak berarti apa-apa bagi mereka yang memang sejak kecil sudah dibekali ilmu bela diri. Meski tahu begitu, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit lagi setelah berkali-kali jatuh, hingga satu tendangan itu membuatnya terlempar jauh ke bawah jurang yang cukup curam. Dan mereka yang membulinya malah tertawa puas, seolah-olah mereka tidak peduli kalau dia mati. Lindong sendiri terkulai lemas, darahnya mengalir deras ke sela-sela bebatuan, dan tanpa sengaja darah kentalnya itu menetes ke suatu benda antik yang nampaknya sudah lama tertimbun di bawah batu, tepat di mana Lindong terkapar. Tiba-tiba muncul cahaya kuning dari benda itu. Cahaya itu melebar luas sampai ke atas permukaan dan membuat tanahnya runtuh. Sekali lagi Lindong terjatuh, tapi kali ini setidaknya bersama cahaya itu. Tak lama kemudian ia pun tersadar. Respon pertama setelah ia terbangun tentu saja bertanya-tanya, ada di mana dia sekarang? Ia melihat-lihat ke sekeliling, kemudian meraba-raba tubuhnya. Dan ternyata luka-luka bekas dikeroyok ataupun terjatuh dari tebing hilang begitu saja. Sama sekali tidak ada satu goresan pun di atas kulitnya, dan itu membuatnya bingung. Tapi yang lebih membingungkannya lagi adalah ada cahaya jingga di atas telapak tangannya. Sesampainya di rumah, ia pun menelaah, berpikir keras, apa sebenarnya cahaya yang ada di telapak tangannya itu. Tetapi sekeras apapun ia berpikir, tetap saja dia tidak menemukan jawabannya. Yang padahal, tanpa disadarinya, cahaya itu berasal dari artefak yang telah menyatu dengan dirinya. Kemudian pada malam harinya, sewaktu ia tertidur, tiba-tiba cahaya di telapak tangannya bersinar, dan dalam tidurnya itu ia seperti bermimpi melihat suatu prasasti yang memunculkan semacam kode-kode atau tulisan-tulisan kuno yang tidak ia pahami. Lebih daripada itu, di dalam mimpinya ia menyadari ia seperti berada di dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian tepat di depan matanya, tiba-tiba muncul pohon-pohon bambu bersama dengan munculnya sosok bayangan hitam yang kalau dilihat dengan seksama, wajah, tubuh, dan tinggi badannya mirip seperti dirinya. Lalu kemudian secara tiba-tiba sosok hitam itu langsung menyerangnya.
Dan tentu saja, Lindong pun tak diam saja. Tapi anehnya, di dalam dunia ini atau di dalam dimensi ini, Lindong bisa melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak bisa ia lakukan di dalam dunia nyata. Sebenarnya tidak aneh, karena di dalam mimpi kita bisa menjadi apa saja dan bisa melakukan apa saja yang mustahil dilakukan di dunia nyata. Tapi yang dialami oleh Lindong ini bukan hanya sekedar mimpi, ada yang unik dari kejadian ini. Yaitu ketika pagi harinya, ruangan di dalam kamarnya tiba-tiba berantakan, barang-barang jatuh berserakan. Dan Lindong mendapati dirinya sendiri tengah tertidur di atas tiang penyangga. Ia merasa bahwa mimpi itu nyata. Kemudian setelah itu, ia langsung berlari keluar. Karena di luar sana ia mendengar suara jeritan dari adiknya King Tan. Dan ternyata adiknya itu diganggu oleh Lin San dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengeroyoknya kemarin. Tapi anehnya, kali ini Lindong bisa menahan serangannya itu. Bahkan lawannya pun sampai terkejut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Lindong berhasil mengalahkannya. Padahal sebelumnya ia babak belur oleh mereka. Pertarungan mereka pun akhirnya dihentikan oleh Lin Hong, yaitu kakaknya Lin San. Dari dulu sampai sekarang, kakak adik ini sama saja, sama-sama sering membuli Lindong. Tapi nampaknya kali ini kedatangannya tidak untuk ikutan menyerang, melainkan hanya memprovokasinya sedikit, yaitu dengan mengatakan ayahnya cacatlah, pemabuklah, dan macam-macam. Di sini Lindong tidak marah karena mau bagaimanapun itu adalah fakta. Marah terhadap fakta berarti mengingkarinya. Tapi yang membuatnya jengkel adalah dia ingin menikahi adiknya, yaitu King Tan. Setelah apa yang dia lakukan selama ini terhadap Lindong dan keluarganya, dan sekarang dia mengatakan dia ingin menikahi adiknya. Bukankah itu kurang ajar namanya? Tentu saja Lindong marah, bahkan hampir lepas kendali. Kalau saja tidak ada adiknya di sampingnya, mungkin dia sudah baku hantam sekarang. Tapi ada satu kondisi yang dimana mau tak mau dia harus merelakannya, yaitu pada turnamen keluarga yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Jika Lin Hong berhasil memenangkan turnamen itu, kemudian dia bilang kepada sang patriark dan sesepuh yang lainnya kalau dia ingin menikahi adiknya itu, maka Lindong tak bisa berbuat apa-apa. Mau tak mau dia harus merelakannya. Maka demi mencegah hal itu tak terjadi, akhirnya Lindong memutuskan untuk menggunakan seluruh waktunya untuk berlatih, dari pagi sampai malam. Dia terus berlatih, hingga pada akhirnya dia berhasil mencapai level 6 tubuh temper, yaitu semacam nama tingkatan dalam seni ilmu bela diri di dunia ini. Dan jurus-jurus yang dia pelajari secara otodidak pun ikutan naik. Kecepatan perkembangannya itu sangat mengerikan, bahkan melebihi orang-orang seusianya yang sejak kecil sudah diajari ilmu bela diri. Padahal baru kemarin ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin semuanya berkat artefak yang bersemayam di dalam tubuhnya itu. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang baru ia ketahui ketika sedang berlatih di dalam dunia itu, yaitu semakin kuat dirinya, maka semakin kuat pula lawannya. Sehingga levelnya selalu beda 1-2 tingkat di atasnya, dan ini memacu dirinya untuk lebih kuat lagi. Waktu semakin berlalu dan tak terasa hari turnamen keluarga pun tiba. Acara itu resmi dibuka setelah sang patriark selesai menyampaikan orasinya. Aturan dalam turnamen ini sederhana, siapapun yang terakhir berdiri, maka dialah pemenangnya. Tidak dijelaskan ada berapa banyak pesertanya dan tidak ditayangkan pula ada berapa banyak pemuda yang berhasil dikalahkan oleh Lin Hong. Tapi yang jelas, setelah Lin Hong berhasil mengalahkan adiknya Lin San, tidak ada lagi pemuda yang berani maju untuk melawannya. Sampai akhirnya King Tan turun tangan. Bukan untuk mengalahkannya, karena dia sendiri tahu kemampuannya itu tidak cukup untuk melawannya, tetapi untuk mengulur waktu, karena pada saat itu kakaknya, yaitu Lindong, belum juga datang. Di saat King Tan sudah terdesak, dan di saat sang patriark memutuskan untuk mengumumkan siapa pemenangnya, disitulah akhirnya muncul sang raja terakhir, Lindong dari Gua Hantu. Setelah sekian lama, mereka pun akhirnya bisa bertatap muka dalam satu arena. Jika ini sebuah sinetron, maka ada dua judul yang pas untuk menyebut atau menamai pertarungan ini: Dendam si Korban Bully atau Langkahi Dulu Mayatku Sebelum Menikahi Adikku. Pada awal-awal pertarungan, Lin Hong cukup mendominasi serangan, tapi Lindong juga cukup baik dalam menangkis begitu banyaknya serangan.
hingga pada suatu titik di mana lawannya itu cukup terkejut dengan jurus yang dilesatkan oleh Lindong hingga membuatnya terpetal jauh ke belakang. Jurus itu bernama Tinju 9 bunyi. Lebih terkejut lagi ketika ternyata Lindong bisa melepaskannya sampai 10 bunyi. Para penonton terkejut, bahkan salah satu sesepuh yang ada di sana sampai berdiri. Tapi karena lawannya itu bukan lagi selevel dengannya dibandingkan dengan sosok bayangan hitam yang ada di dimensi berbeda, dia bukanlah apa-apa. Akhirnya Lindong pun berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah. Sang patriark akhirnya berdiri mengumumkan pemenangnya. Ayahnya pun tersenyum bangga melihat perkembangan anaknya yang tak disangka-sangka itu. Dan sekarang keluarga-keluarga lain pun tak bisa lagi memandang sebelah mata keluarganya. Hari pun berakhir dengan indah. Benua ini dipengaruhi oleh 4 klan besar, yaitu klan Lin, klan Lei, klan Xi, dan klan rumah bela diri pedang kemarahan. 2 dari 4 klan itu telah bersekutu dengan dalih pernikahan. 1 di antaranya menyatakan netral dan 1 klan lagi terancam. Kedua klan yang bersekutu itu yaitu klan Lei dan klan Xi. Mereka berencana untuk mengusir klan Lin dari desa Qinyang. Maka satu-satunya cara agar klan Lin bisa mempertahankan diri sekaligus melakukan serangan balasan adalah dengan cara beraliansi dengan klan pedang kemarahan yang sebelumnya telah menyatakan diri sebagai klan yang netral. Sang patriark sudah mencoba untuk melobi dengan mengirim pesan sekaligus mengutus seseorang untuk membicarakan hal ini. Tapi saat ini belum juga ada kabar. Selain konfrontasi antar klan yang kian menegang, ada satu masalah lagi yang tidak bisa diabaikan, yaitu turnamen pertempuran berburu. Turnamen ini sangat penting dan sangat mempengaruhi kehormatan klan. Karena dalam turnamen ini 4 klan dipertemukan. Lindong yang berhasil memenangkan turnamen sebelumnya pun diutus untuk menjadi perwakilan. Selang 1 bulan, akhirnya turnamen pun dimulai. Dalam kompetisi ini yang menjadi target perburuannya adalah harimau piton api. Harimau piton api ini tingkatannya di ranah Yuan surgawi, jadi agak mustahil untuk mengalahkannya. Maka dari itu, para peserta hanya diwajibkan untuk mendapatkan sisiknya. Tak lama kemudian, para patriark dari masing-masing klan pun datang. Ada Lei Bao, sang patriark dari klan Lei. Ada Luo Cheng, patriark dari klan rumah bela diri pedang. Si Qian, patriark dari klan Xi. Dan ada juga Wu Yun, seorang tuan muda dari klan rumah bela diri. Adapun para pesertanya adalah Lindong beserta adiknya, kemudian Lei Li dari klan Lei, Wu Yun dari rumah bela diri, dan Nona Si Yingying dari klan Xi. Aturan dalam kompetisi ini sangat sederhana, hanya tidak boleh membunuh dan tidak boleh curang. Tim manapun yang berhasil mendapatkan sisiknya, maka dialah pemenangnya, dan sang pemenang akan dianugerahi sebuah gelar, Raja Berburu. 哥，刚才你打了谢莹莹，雷丽她一定会报复的。 Sesampainya di lokasi, yang pertama kali menemukan harimaunya adalah Lei Li dan Si Yingying, yang dimana kedua klan itu telah bersekutu. Melihat mereka tengah asik bertarung, nampaknya Lindong juga memutuskan untuk bekerja sama dengan Wu Yun. Akhirnya mereka pun merancang sebuah strategi. Dalam rapat itu, Wu Yun mengusulkan sebuah ide. Melihat stamina harimau piton api yang nampaknya hampir habis dan mengingat jumlah musuh hanya berempat, dan yang terkuat di antara mereka hanya Lei Li dan Si Yingying, ia mengusulkan untuk memecah belah formasi mereka, kemudian menyingkirkan para pemula yang ada bersama mereka. Setelah itu, 3 orang dari kita harus menahan pergerakan Lei Li dan Si Yingying, sementara sisanya pergi untuk memotong sisiknya. Lindong pun setuju dengan idenya itu. Kemudian setelah mereka sepakat mengenai pembagian hadiah dan sebagainya, akhirnya rencana mereka pun dimulai. Sesuai rencana, Lindong yang menahan pergerakan Lei Li, sisanya membuat sibuk yang lain. Sementara itu, Wu Yun dengan lancar maju ke depan, dan dengan sedikit usaha, ia pun berhasil memotong sisiknya. Setelah itu, mereka bubar barisan, mundur ke belakang. Tapi sialnya, dalam pelariannya itu, Wu Yun malah terkena jebakan yang sebenarnya sengaja dipasang oleh Lei Li untuk menangkap harimau itu, tepat di depan sarangnya. Tapi siapa sangka, malah dia yang tertangkap. Kemudian Wu Yun yang masih terjerat jaring itu tiba-tiba ditendang begitu saja oleh Lei Li ke dalam sarang harimau. Melihat hal itu, sontak Lindong langsung turun ke bawah untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata benar apa kata pepatah, ada berkah di balik musibah.
Saat mereka saling berhadap-hadapan dengan sang harimau itu, dan saat mereka sudah siap dengan apa yang akan terjadi, tiba-tiba sang harimau itu malah mati begitu saja. Dan dari situlah mereka dikejutkan dengan penemuan sepasang anak harimau yang berusaha mati-matian dilindungi oleh induknya itu. Mereka pun bagi dua anak harimau itu. Di saat Lindong hendak mengambil salah satunya, tiba-tiba saja tangannya bereaksi. Dan dari situlah ia lebih memilih anak harimau yang kelihatannya sangat lemah. Sementara itu, Lei Ling yang berhasil mengamankan sisik ekor siluman harimau kembali ke arena dan mendeklarasikan kemenangannya. Di samping itu, ia menginformasikan kalau Lindong dan Wei Yun nekat melompat ke sarang harimau karena saking ingin menangnya. Dan mungkin saja saat ini mereka sudah mati, katanya ketika ditanya oleh keluarga Lin. Ayah Lindong hampir pingsan saat mendengarnya. Tapi tak lama kemudian, akhirnya mereka pun datang dengan membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sisik harimau piton. Timbullah cekcok di situ. Mereka adu mulut, saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain. Karena sangat sulit bagi mereka untuk menentukan siapa pemenangnya. Di satu sisi Lei Li berhasil mendapatkan target buruannya, dan di satu sisi Lindong juga bisa disebut demikian. Akhirnya sang patriark dari klan Si angkat suara. Bagaimana kalau mereka bertarung di arena untuk menentukan siapa pemenangnya? Karena mau bagaimanapun, gelar Raja Pemburu hanya bisa diberikan kepada satu orang saja. Apalagi soal pembagian hadiahnya. Sang patriark dari klan Lei pun ikut memeriahkannya, atau mungkin lebih tepatnya memprovokasinya. Ia menggunakan pabrik kayu besinya sebagai taruhan, tapi sebagai gantinya mereka harus menyerahkan sepasang anak harimau itu kalau mereka kalah. Dia seberani itu karena dia yakin kalau Lei Li pasti akan menang. Karena dilihat dari statistiknya, Lei Li sekarang berada di ranah Yuan duniawi, dan di generasinya sekarang belum ada orang yang bisa mengalahkannya. Di saat klan Lin sedikit ragu karena pertimbangan sana sini, tiba-tiba saja Lindong dengan gagahnya maju ke muka. Hao, 我林家接了。 Tapi satu hal yang tidak mereka duga, yaitu level Lindong. Lindong juga ternyata berada di ranah yang sama-sama Yuan duniawi. Jadi secara statistik mereka di tingkatan yang sama. Bukan hanya musuh yang terkejut dengan hal ini, tetapi juga klannya sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata tanpa sepengetahuan mereka, perkembangan Lindong ternyata sudah sampai sejauh ini. Lalu ketika di in-game pun, kemampuan Lindong bisa menandingi jurus-jurus Lei Li yang terlihat kejam itu. Lei Li yang sudah merasa kesal karena dari early sampai mid game serangannya terus-terusan berhasil ditahan, malah kadang dia sendiri yang terpental ke belakang, memutuskan untuk mengeluarkan ultinya. Jurusnya ini disebut sebagai jurus Ban Lei Guang yang merupakan seni bela diri tingkat keempat dan merupakan seni bela diri nomor 1 di dalam klannya. Fakta kalau dia sudah menggunakan jurus ini adalah antara dia sudah terdesak atau karena dia serius ingin membunuh lawannya. Melihat hal itu, sang patriark sendiri sempat ingin menghentikan pertandingan ini, tetapi kemudian dicegah oleh ayahnya Lindong, karena beliau yakin Lindong pasti menerima tantangan ini karena suatu alasan, bukan karena termakan provokasi atau karena keputusan yang ceroboh. Dan benar saja, di sana Lindong mengeluarkan jurus ultimate-nya. Jurusnya itu disebut gerbang ajaib. Jurus ini merupakan jurus tingkat 3 yang sangat sulit sekali untuk dipelajari. Tapi mungkin levelnya itu masih level 1, karena kelihatannya Lindong baru mempelajari jurusnya itu baru-baru ini. Pada awalnya tidak ada yang percaya kalau Lindong akan berhasil mengalahkan Lei Li, baik dari musuh maupun dari keluarganya sendiri. Tapi siapa sangka dia benar-benar berhasil mengalahkannya, bahkan sampai tergeletak begitu tak berdaya. 3 bulan berlalu, sesuai janjinya, klan Lei memang menyerahkan pabrik kayu itu sesuai kesepakatan. Tapi mereka meninggalkan satu kondisi yang sangat parah sekali, yaitu mereka menebang pohon-pohon di area sekitar dan hanya menyisakan sedikit sekali lahan sebelum mereka pergi. Tentu saja, klan Lin geramnya bukan main. Tapi lagi-lagi, Dewi Fortuna berpihak kepada mereka. Ada berkah di balik kejadian ini. Xiaoyan, begitulah Lindong memanggil hewan peliharaannya itu. Secara tidak sengaja menemukan gua tersembunyi di balik bebatuan. Dan di dalam gua itu mereka menemukan tambang batu yang Yuan. Lindong pun akhirnya bergegas melaporkan kabar baik itu kepada sang patriark. Dan singkatnya, sekarang mereka menjadi kaya raya.
Berita tentang banyaknya jual beli batu yang yuan di pasaran membuat klan Lei geram dan bertanya-tanya dari mana pula batu itu tiba-tiba muncul. Sang patriark dari klan Si pun menjelaskan kalau batu mulia itu berasal dari keluarga Lin yang secara tidak sengaja menemukan tambang yang yuan di dekat pabrik kayu besi. Mendengar hal itu membuat telinga patriark dari klan Lei tambah panas dan semakin cemburu. Kemudian sekutunya itu mengusulkan sebuah ide yang licik dan jahat. Sementara keluarganya tengah sibuk bersiap-siap untuk mengirim barang, Lindong malah terlihat sibuk melihat-lihat artefak di toko yang notabene-nya untuk kalangan kelas atas. Rupanya ia sedang mencari sesuatu untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Kemudian secara tiba-tiba tangannya bereaksi terhadap satu benda yang kelihatannya tidak berguna. Menurut penuturan si pedagang, benda ini adalah sebuah potongan kayu dari dewa kuno. Ia sendiri mengaku tidak tahu untuk apa fungsinya, karena sebenarnya ia mendapatkan benda itu dari salah satu pelanggan yang sedang butuh uang. Tetapi ada satu orang wanita yang juga tertarik dengan benda itu. Dia akan menjualnya kalau Lindong mau memberinya harga yang lebih tinggi dari si wanita itu. Saat Lindong sudah setuju dan hendak membayarnya, tiba-tiba wanita itu datang. Singkat cerita, mereka berdua cekcok adu mulut, sampai-sampai pengawal dari si wanita itu mengancam Lindong dengan cara menghunuskan pedangnya. Tapi tiba-tiba, kedua pedang yang teracung itu terbang begitu saja, lalu menancap ke salah satu tiang penyangga. Usut punya usut, ternyata itu ulah si kakek yang merupakan guru dari si wanita itu. Si kakek itu meminta kepada muridnya agar sekiranya memberikan benda itu kepada Lindong. Dengan segala hormat, si wanita itu pun memberikannya. Kemudian dia pamit, lalu pergi begitu saja. Setelah itu, si kakek pun menceritakan apa niat tersembunyinya. Ia menjelaskan kalau sebenarnya ia tertarik kepada Lindong dan ingin menjadikannya sebagai muridnya. Karena sebelumnya, yaitu pada saat Lindong tengah melihat-lihat di sekitar toko, si kakek secara tidak sengaja memandanginya dari kejauhan dan melihat kalau Lindong mempunyai bakat mental yang sangat kuat. Tetapi kemudian Lindong terpaksa harus menolaknya karena ia takut rahasia di dalam tubuhnya itu terbongkar dan takut akan menyebabkan banyak kekacauan. Dan sebelum Lindong pergi, si kakek itu pun memberikan sebuah buku dan mengatakan kalau ia siap menerimanya kapan saja kalau sekiranya Lindong berubah pikiran. Kemudian setelah itu, tiba-tiba ada seorang utusan dari klan dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Ia melaporkan kepada Lindong kalau desa naga hitam tengah menyerang klan kita. Sang patriark menyuruhnya untuk kembali ke klan secepat mungkin. Tapi mengingat King Tan dan Xiaoyan masih berada di pabrik, ia pun memutuskan untuk pergi ke sana sebelum kembali ke klan. Sesampainya di sana, benar saja, King Tan bersama Xiaoyan tengah tertatih menahan serangan dari seorang tetua bernama Wusa dari desa naga hitam dengan jumlah personil seadanya. Beruntungnya Lindong datang tepat waktu sebelum banyaknya korban berjatuhan. Secara historis, klan Lin tidak pernah memiliki masalah sedikit pun dengan desa naga hitam. Begitupun sebaliknya, mereka selama ini hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Tapi nampaknya klan Lei berusaha mengadu domba mereka dengan diiming-imingi separuh properti dari tambang yang yuan sebagai imbalannya. Kalau sudah begini, mau tak mau Lindong pun harus melawan seorang tetua yang lebih mumpuni secara ilmu dan pengalamannya. Pada serangan pertama, si tetua itu menggunakan jurus Tian Yuan Jing sebagai permulaannya. Lindong menahannya sampai terpental jauh ke belakang. Pada serangan kedua, si tetua itu melesatkan jurus yang sama tetapi dengan bentuk dan level yang berbeda. Dan lagi-lagi Lindong terpental jauh ke belakang hingga tersungkur ke tanah. Melihat Lindong yang juga belum mati dengan jurus yang sekuat itu, ia pun berasumsi kalau Lindong pasti berada di ranah puncak kultivator surgawi bumi. Di umur yang semuda itu dan dari kecepatan kultivasinya, kemungkinan besar ia akan menembus ke tingkat yuan surgawi dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dengan semua perhitungannya itu, ia pun kemudian memutuskan untuk membunuhnya sekarang sebelum Lindong menjadi bencana. Jurus ultimate akhirnya dikeluarkan. Di sisi lain, Lindong pun menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu gerbang ajaib level ketiga sebagai bentuk jawaban. Dan adu ulti pun tak terhindarkan.
Keduanya sama-sama terpental jauh ke belakang, tapi Wusa nampaknya baik-baik saja meskipun sedikit sempoyongan. Sedangkan Lindong tergeletak pingsan, tapi pada akhirnya dia berhasil bangkit kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Dan dari situlah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Secara tak terduga, energinya yang terkuras habis tiba-tiba terisi kembali dan dia merasa seperti akan menembus ke Yuan surgawi. Tentu saja ini merupakan hal yang bagus, tetapi juga sesuatu yang buruk karena dia akan naik tingkat di momen yang sangat tidak tepat. Melihat hal itu, Wusa langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menyerangnya sebelum dia berhasil naik tingkat. Tetapi mereka dihadang oleh King Tan dan Xiaoyan. Mereka berdua bertarung, berusaha mati-matian menahan serangan mereka selama mungkin. Hingga pada akhirnya mereka tak sadarkan diri akibat terkena satu serangan dari Wusa. Dari situlah salah satu prajurit musuh berhasil menusuk tubuh Lindong dengan senjata tajam. Tapi untungnya Lindong selesai tepat pada waktunya. Luka di tubuhnya pun hilang seketika. Tak pikir panjang, ia langsung mencoba kekuatan barunya itu dengan langsung memukul wajah Wusa hingga tewas. Berita kematian Wusa pun sampai ke telinga klan Lei, tapi mereka tak menyangka dan sangat terkejut ketika mendengar bahwa Lindonglah yang berhasil membunuhnya. Waktu demi waktu berlalu, berkat buku pemberian si kakek itu, Lindong berhasil menembus Yuan duniawi tingkat ke-1. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan mentalnya itu untuk mengendalikan energi Yuan atau semacam dagger sesuka hatinya. Semakin tinggi kekuatan seseorang bukan berarti semua masalah akan berhenti. Suatu hari, klan Lei mengirimkan surat undangan kepada klan Lin. Dalam surat itu, mereka mengatakan kalau mereka mengadakan sebuah jamuan untuk meminta maaf atas masalah yang terjadi pada insiden pabrik kayu besi. Sangat jelas kalau ini adalah sebuah jebakan. Tapi karena sang patriark sudah naik tingkat ke ranah Yuandan, ditambah lagi ayah Lindong yang sudah pulih sepenuhnya, maka dari itu sang patriark memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Mereka sudah tak punya alasan untuk takut lagi kepada mereka, karena secara tingkatan mereka sudah setara. Tapi yang terjadi di sana bukan kata permintaan maaf yang mereka terima. Mereka malah membicarakan soal rencana mereka untuk mendirikan sebuah aliansi bisnis antar klan dengan alasan lelah karena terus-terusan bertarung dan ingin hidup damai. Kedua patriark sangat menghormati ide cemerlangnya itu. Tapi yang membuat mereka tidak setuju adalah klan Lei lah yang menjadi pemimpin dalam aliansi ini. Diskusi konyol itu berakhir ricuh dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Usut punya usut, ternyata klan Lei sudah menyewa seorang tetua dari sekte Serigala Darah untuk menghancurkan mereka. Si tetua itu bernama Gu Ying, seorang ahli dalam kekuatan mental dengan level di ranah Yuandan tingkat kedua. Sebelumnya mereka sudah sepakat kalau Gu Ying berhasil merebut kembali pabrik kayu besi, maka klan Lei akan memberikan 60% dari keuntungannya. Kekuatan mentalnya benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa gerakan kecil, anggota klan Lin tumbang tak berdaya. Bahkan sang patriark hampir mati kalau saja Lindong tak bergegas menolongnya. Sudah bisa ditebak, pada akhirnya Lindonglah yang harus melawannya sendirian. Pertarungan kekuatan mental melawan kekuatan mental pun tak terelakkan. Pada awalnya Lindong memang terlihat seperti bisa menandinginya, tapi hal itu berubah ketika Gu Ying memutuskan untuk bertarung dengan serius. Di saat terdesak itulah, Lindong tiba-tiba saja teringat dengan sepotong kayu dewa kuno yang ternyata memiliki pertahanan mental yang sangat kuat. Hingga dagger yang tidak bisa ditahan oleh Lindong pun sampai hancur. Gu Ying yang terkejut dengan hal itu pun semakin murka. Bagaimana mungkin Yuandan tingkat pertama bisa menghancurkan dagger Yuandan dari tingkat kedua? Begitulah pikirnya. Akhirnya ia pun mengeluarkan semua kekuatannya kepada satu dagger, kemudian melesatkannya ke arah Lindong. Lindong sampai merangkak ke tanah karena saking kuatnya serangan itu.
Tiba-tiba saja pertahanan kayu itu hancur. Seluruh kekuatan Guying ikut terserap ke dalamnya, kemudian dilepaskan ke dalam tubuh Lindong. Alhasil, Lindong pun bisa mempelajari semua kekuatan dari musuhnya itu. Dan dengan kekuatannya itu, giliran Lindong yang menyerangnya secara membabi buta. 这里的浑水覆盖它，不可能，不可能，受不了！ Setelah pertarungan itu, hubungan antara klan Lei dengan klan Shi memburuk, sedangkan klan Lin sekarang menjadi semakin populer dan sudah tidak ada pesaing lagi di kota Qinyan. Tapi karena Lindong membunuh si bajingan tua itu, sekte Serigala Darah menjadi murka. Lindong mengetahui resiko itu dengan baik. Untuk itulah, sekarang ia lebih sering latihan di dunia berbeda. Tapi hari itu, ada yang aneh dengan batu ajaibnya. Sosok bayangan hitam yang biasa membimbingnya, kini tak mau lagi sparring dengannya. Dan kemudian, tiba-tiba saja mereka menghilang. Bersamaan dengan hal itu, sesuatu yang mereka takutkan akhirnya muncul ke permukaan. Seorang tetua dari sekte Serigala Darah yang bernama Wei Tong datang bersama para pasukannya ke klan Lin untuk meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya tetua mereka. Sang patriark pun berusaha menjelaskan sebaik mungkin perihal apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tidak mau mendengarkan cerita atau omong kosong dari mereka. Yang dia inginkan hanyalah sebuah kompensasi yang memuaskan, atau tidak mereka akan menyerangnya habis-habisan. Kemudian sang patriark pun bertanya, apa yang Anda inginkan? Ada 3 hal yang dia sampaikan. Serahkan orang yang membunuh Guying beserta pabrik kayu besinya, dan klan Lin harus tunduk di bawah pengaruh sekte Serigala Darah. Kalau semua ini terpenuhi, maka masalah ini selesai. Permintaan itu terlalu berat bagi klan Lin. Lagi pula, kami hanya membela diri, bukannya mencari masalah dengan cara menyerangnya secara sengaja atau semacamnya. Akhirnya permintaan itu mereka tolak. Mendengar hal itu, Wei Tong langsung meloncat ke atas. Serangannya itu disambut dengan baik oleh sang patriark. Tapi karena perbedaan level, akhirnya sang patriark pun kalah. Di saat seperti itu, muncullah Lindong dari arah belakang. Kali ini bersama Xiaoyan. Lupakan percakapan basa-basinya. Toh ujung-ujungnya mereka bertarung juga. Dengan semua dagger yang hampir menancap ke semua leher prajuritnya itu, Lindong memberikan 2 pilihan. Pertama, dia menantangnya duel 1 lawan 1 sampai mati dalam 3 bulan ke depan dengan taruhan seluruh aset keluarga Lin, termasuk pabrik dan tambang, kalau dia menang. Dan kalau dia kalah, lupakan soal masalah ini. Atau dia bisa memilih pilihan yang kedua, yaitu bertarung di sini dan kehilangan semua pasukannya. Kemudian setelah itu, Lindong menghilang atau melarikan diri. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, akhirnya Wei Tong pun setuju. Tapi karena menurutnya 3 bulan itu waktu yang sangat lama, maka dia pun menguranginya menjadi 2 bulan. Singkatnya, rencana Lindong untuk mengulur waktu berhasil. Tapi sekarang, dia harus memikirkan bagaimana caranya dalam waktu 2 bulan itu, dia bisa menembus ke ranah Yuan duniawi tingkat kedua untuk bisa mengalahkannya. Kalau tidak, maka keluarganya akan musnah. Sampai saat ini Lindong sudah berhasil menyelesaikan banyak masalah yang mendesak, tapi masalah kali ini sangat berat. Kehidupan seluruh anggota keluarga ada di pundaknya, dan di saat seperti ini, batu ajaib itu malah tidak berfungsi, yang membuatnya tidak bisa latihan lagi. Karena itulah, Lindong memutuskan untuk meminta izin kepada sang patriark agar bisa pergi ke kota Yan. Dengan alasan, dia ingin menggunakan sisa waktunya untuk mencari seni bela diri dan beberapa macam obat. Tapi alasan yang sebenarnya adalah, dia ingin mencari solusi atas masalah batu ajaibnya yang tak lagi berfungsi.爷爷，爹，你们放心。 Sesampainya di sana, secara tidak sengaja, ia mendengar gosip tentang pelelangan Wanjing yang melelang barang-barang berharga tingkat 3. Lindong pun tertarik dan meminta kepada mereka untuk menunjukkan jalannya, walaupun dia harus sedikit menyogoknya.
Tempat pelelangan ini cukup sepi, tidak ada banyak pengunjung, yang ada hanya orang-orang kaya yang siap untuk menghabiskan uangnya. Tidak heran kalau tempat ini disebut sebagai tempat bermainnya orang-orang kelas atas. Di ujung seberang sana, Lindong melihat si kakek itu lagi, lengkap dengan dua wanita cantik di sampingnya. Dia sebenarnya ingin pergi ke sana untuk menyapa sekaligus berterima kasih atas bantuannya tempo dulu. Tapi karena ia sadar diri kalau dia memiliki sebuah rahasia sekaligus memiliki sebuah masalah yang tidak ingin melibatkan siapapun ke dalam masalahnya itu, pun akhirnya dia mengurungkan niat baiknya. Sang pembawa acara naik ke atas panggung. Dia mulai menjelaskan keunggulan dari barang pertama yang akan dilelangnya. Kemudian orang-orang kaya itu mulai mengangkat tangannya satu persatu. Mereka saling bersaing dan saling mengalahkan satu sama lain dengan cara meningkatkan angkanya di atas pesaing lain. Begitu saja terus, sampai Lindong sudah bosan melihat tingkah mereka, dan nampaknya tidak ada satupun barang yang menarik perhatiannya. Tapi ketika sang pembawa acara memperkenalkan sebuah obat rank kelima, barulah Lindong mengangkat tangannya, mengalahkan tangan-tangan para orang kaya itu. Si kakek melirik, dia melihat ke arahnya dan merasa tidak asing dengan hawa keberadaannya. Kemudian dia pun melihat ke dalam mata batinnya untuk menerawang seberapa kuat kekuatannya itu. Dan tiba-tiba saja si kakek itu terkejut, bahkan sampai berdiri karena saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Padahal 2 bulan lalu dia sama sekali tidak tahu apa kekuatan mental itu. Tapi dalam waktu singkat dia sudah berada di ranah Yuan duniawi hanya dengan mengolah buku pemberiannya. Setelah acara itu selesai, akhirnya Lindong pun dipanggil ke ruangannya. Kemudian si kakek itu bertanya, "Kenapa kau bersembunyi dariku? Apakah aku telah menyinggungmu?" Dengan segala hormat, Lindong pun menjelaskan alasannya, bahwa klannya saat ini sedang berkonflik dengan sekte Serigala Darah, dan dia hanya berusaha untuk tidak menonjol sebisa mungkin. Si kakek mengganggu Takzim, meremas janggutnya. Mereka juga sedang memiliki masalah dengan sekte itu, dan alasan sebenarnya dia memanggil Lindong ke sini bukan hanya karena ingin bertemu dengannya, tetapi juga ingin meminta bantuannya. Nona Suwansu yang merupakan seorang manajer dari rumah pelelangan ini, dan namanya terkenal sampai ke sudut Kotayan karena memiliki paras yang cantik serta mempunyai lekukan tubuh yang indah, lengkap dengan aksesoris 2 bola yang besar dan bulat, pun menjelaskan situasinya dengan baik, bahwa ada 3 kekuatan besar di dalam Kotayan. Yang pertama, rumah Sanjo, kedua, pelelangan Wanjin, dan yang ketiga, sekte Serigala Darah. Rumah pelelangan Wanjin saat ini tengah berkonflik dengan sekte Serigala Darah karena saling memperebutkan hak atas kolam Dansian. Kolam Dansian adalah salah satu tempat yang sangat langka sekali di bumi, karena di dalam kolam itu mengandung energi murni Yin dan Yang. Siapapun yang menyerap energinya, bukan hanya dia akan naik ke rank Yuandan, tetapi juga energinya akan dimurnikan, setidaknya sampai 6 bintang ke atas. Untuk menghentikan konflik berkepanjangan mereka, akhirnya mereka pun membuat sebuah kesepakatan, yaitu mereka menggunakan sebuah pertarungan bela diri resmi untuk mendapatkan hak penuh atas kolam itu. Setiap pihak mengirimkan 3 orang perwakilannya untuk bertarung, dan pihak manapun yang berhasil menang 2 kali, maka dialah pemenangnya. Saat ini mereka baru memiliki 2 anggota. Yang pertama Ziyu, yaitu murid si kakek itu. Yang kedua mereka menyewa seorang petarung profesional. Dan yang ketiga, mereka berniat merekrut Lindong untuk menjadi salah satunya, dan mereka siap untuk memberikan apapun yang dia inginkan sebagai imbalannya. Setelah berpikir 2 kali, akhirnya Lindong pun setuju, tapi dia hanya meminta mandi di kolam sebagai imbalannya, dan singkatnya mereka pun sepakat. Di dunia lain itu kosong, selain puing-puing berjajar yang mengitari ruang dimensi yang fungsinya mungkin hanya sebagai dekorasi. Sisanya tidak ada apapun di sana. Si bajingan bayangan hitam itu pun hilang entah kemana, dan hasilnya dunia ini jadi terasa hampa karena tidak ada apapun dan tidak ada yang bisa dia lakukan di sana selain pargoy dan sebagainya. Tapi ternyata ada orang lain selain Lindong yang menghuni tempat ini. Dia adalah iblis Celestial Marta. Dia merupakan pemilik asli dari batu itu atau dari tempat ini. Dia pun menjelaskan, alasannya baru muncul sekarang adalah karena dulu Lindong pernah menyerap bunga iblis api di dalam tambang yang baru dia temukan. Kalau saja saat itu Lindong tidak menyerapnya, mungkin dia tidak akan muncul setidaknya dalam waktu 100 tahun mendatang. Kemudian Lindong pun bertanya, kenapa belakangan ini kekuatan batunya melemah? Iblis itu pun menjelaskan bahwa Lindong hanya menggunakan batunya untuk berkultivasi dan tidak pernah mengisinya kembali. Karena itulah batunya kehabisan energi. Dan kalau dia ingin mengisinya kembali, maka dia harus menyerap energi dari kolam Dansian. Nah, bukankah itu sebuah kebetulan? Si iblis itu pun kemudian bercerita
kalau dulu dirinya sangat kuat. Karena saking kuatnya, dia bisa saja membunuh orang-orang seperti Lindong sekitar 8.000 kali. Sebelum pada akhirnya dia dibunuh, kemudian mengeksploitasi dirinya sendiri dan memurnikan jiwa spiritualnya ke dalam batu. Kalau seandainya Lindong sebagai pemegang batunya itu mati, maka si iblis itu akan tetap hidup, karena hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Mendengar semua hal yang telah dia ceritakan itu, Lindong menyimpulkannya ke dalam satu kalimat. Kalau saat ini si iblis itu sedang lemah. Akhirnya timbul sebuah ide untuk membuat kesepakatan, bantu dirinya agar semakin kuat, dan sebagai gantinya, Lindong akan membantunya pulih. Akhirnya mereka pun sepakat. Kemudian si iblis itu pun membawa Lindong ke sebuah tempat rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan mentalnya. Ketika Lindong memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam dua tulisan besar yang mirip seperti pohon kaktus itu, tiba-tiba muncul piringan mental yang mirip seperti mesin waktu. Fungsi dari piringan ini yaitu dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Tapi sebenarnya ini bukan metode kultivasi yang aman, karena ada efek samping yang besar kalau Lindong gagal menahan rasa sakit selama prosesnya. Setelah berhasil melewati ujian itu, kemudian Lindong pun diajari sebuah teknik yang sangat kuat, yaitu jurus bor keong racun. Selang 1 minggu, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Kedua pemimpin dari masing-masing sekte pun saling menyapa dan saling bertukar kabar sebelum memulai acara intinya. Di sebelah kiri merupakan seorang presiden dari rumah pelelangan yang bernama Xia. Sedangkan di sebelah kanan merupakan seorang pemimpin tentara bayaran dari sekte Serigala Darah yang bernama Yusan. Setelah saling memuji dan cukup berbasa-basi, akhirnya pertarungan pertama pun dimulai. Dilanjut dengan pertarungan kedua yang juga sama-sama berakhir dengan cepat. Karena kedua belah pihak sama-sama memegang 1 poin, maka pertarungan ini pun menjadi babak penentuan. Siapapun yang menang, maka dialah yang berhak atas kolam itu. Nampaknya memasuki piringan itu tidaklah sia-sia. Terbukti kekuatan mental Lindong semakin kuat. Dia bisa menandingi Jiangli yang sudah berada di ranah tahap akhir Yuan Surgawi. Dan Jiangli juga sudah berusaha semaksimal mungkin dengan beberapa kali menghindari serangan dagger yang cukup merepotkan itu. Tapi pada akhirnya dia terpental ke belakang setelah mencoba adu tinju dengan Lindong. Setelah dirasa pertandingan itu sudah berakhir, tiba-tiba Jiangli bangkit kembali dengan energi merah yang meluap-luap di seluruh tubuhnya. Ternyata kemampuannya itu adalah sebuah teknik terlarang. Teknik itu dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara dengan cara menguapkan darah dari tubuh si pengguna. Kemudian dia pun menyerang Lindong secara membabi buta, tapi Lindong berhasil menghindarinya dengan mudah. Merasa kalau adu tinju tidak cukup untuk mengalahkannya, lantas, ia pun mengerahkan semua kekuatannya ke dalam satu jurus yang bernama Tangan Darah. Dan hal itu disambut dengan hangat oleh Lindong, yang juga mengeluarkan jurus bernama Bor Keong yang sebelumnya sudah diajari oleh si iblis itu. Dan adu jurus pun tak terhindarkan. Adu jurus itu berakhir dengan kemenangan Lindong. Wajah murung sang presiden berubah menjadi girang setelah memastikan kemenangannya. Ia tertawa lepas dan memuji habis-habisan petarungnya itu.
Sesuai kesepakatan, mereka bertiga diperbolehkan untuk menyerap energi yang ada di kolam, sementara sang presiden beserta sang manajer menjaga mereka di luar. Si Iblis Martha memberi Lindong sebuah teknik rahasia yang bernama jurus pusaran air transformasi, yang dimana kemampuan itu bisa menyerap sebuah energi lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan yang lain. Karena saking cepatnya, sampai-sampai kolam airnya terlihat berputar dari luar, dan beberapa menit kemudian, Lindong pun akhirnya selesai lebih dulu dari mereka. Kemudian setelah itu, Lindong pergi ke dasar kolam, meninggalkan mereka berdua yang masih sibuk menyerap energen. Karena si Tuan Martha memberitahunya bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh di sana. Benar saja, di dasar kolam tersebut ternyata ada gua yang sangat luas sekali. Dan di sudut gua itu, ia melihat jiwa iblis dari piton giok air. Dan di belakangnya ada 3 mutiara yin dan yang. Tuan Martha mengatakan, kalau 3 mutiara itulah harta karun sebenarnya dari kolam ini. Kalau Lindong berhasil mendapatkannya, maka hanya dalam 3 bulan dia akan memasuki ke tahap Yuan Yin. Tapi sebelum itu mereka harus bertarung terlebih dahulu dengan piton giok air yang sedang menjaganya. Lindong sebenarnya langsung ingin pulang setelah mendengar bahwa kekuatan monster itu setara tahap Yuan dan tingkat tinggi meskipun sedang terluka. Tetapi kemudian Tuan Martha mengatakan kalau yang akan melawannya adalah dirinya, bukan Lindong. Lindong cukup mengirim sedikit energi saja kepadanya dan setelah itu tinggal duduk manis. Tetapi kemudian rencananya gagal, dia malah membuat sebuah kesalahan dan membuat piton giok itu terbangun. Di saat yang terdesak itu, Tuan Martha memberinya aba-aba agar Lindong segera mengeluarkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam batu, kemudian melesatkannya ke ular itu. Hal itu ternyata tidak cukup untuk mengalahkannya, sampai-sampai si Iblis Martha yang sedang lemah itu terpaksa harus berubah ke bentuk aslinya, demi bisa mengalahkan si piton giok air itu. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya dan berhasil mengamankan mutiaranya, meskipun tidak mudah. Sepulang dari kolam, mereka kemudian melanjutkan perbincangan yang belum sempat mereka selesaikan, yaitu mengenai konflik antara klan Lin dengan sekte Serigala Darah. Lindong pun akhirnya menceritakan detail kronologinya, dari awal sampai akhir, tanpa memberitahukan sedikit pun rahasianya. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah mendengar bahwa Lindong telah membunuh Guyin, yang merupakan seorang wakil patriark, dan memicu kemarahan mereka. Tapi mereka mewajarkan tindakannya itu karena mau dilihat dari segi manapun, Guyin memang terkenal jahat dan kejam. Malah sang presiden mendukung dan mensponsori Lindong dengan cara meletakkan namanya di bawah naungan rumah pelelangan, yang artinya mereka akan menjadi kerabat, di mana masalah klan Lin juga akan menjadi masalah rumah pelelangan. Baik sekte darah maupun tentara bayaran, mereka akan menghadapinya bersama. Intinya, mereka membentuk sebuah hubungan karena mereka memiliki masalah dan memiliki musuh yang sama. Sekte darah terikat dengan tentara bayaran, dan tentara bayaran adalah musuh terbesar rumah pelelangan. Kalau seandainya Lindong berhasil mengalahkan Wei Tong di duel nanti, maka yang akan diuntungkan adalah rumah pelelangan. Kemudian setelah itu, Nona Xuanzu pun memberikan sebuah buku yang sangat langka sekali sebagai hadiah terbentuknya hubungan mereka. Buku itu berisi sebuah teknik rahasia 3 matahari yang bisa membantunya membuka 15 vena. Menjelang beberapa hari lagi pertarungan sampai mati dimulai, Lindong menyerap semua sumber daya yang dia punya. Dimulai dari mempelajari buku teknik 3 matahari yang dibantu dan diperagakan oleh si bajingan bayangan hitam itu tata caranya, yang kemudian Lindong berhasil membuka pembuluh darahnya sampai 22 vena, lebih tinggi dari buku itu. Lalu dia melanjutkannya dengan menyerap semua energi dari mutiara yin dan yang, dan berhasil menembus Yuan dan 8 bintang. Selain itu, kekuatan mentalnya pun ikut meningkat ke level 2 ranah Yuan duniawi. Dan dia berhasil menyelesaikan semua persiapannya itu sehari sebelum pertarungan itu dimulai. Dan akhirnya hari yang dinanti-nanti pun tiba. Pertarungan ini hanya dihadiri oleh 3 sekte yang saling berhubungan, yaitu klan Lin, sekte darah, dan rumah pelelangan, beserta masyarakat Kotayan yang malah menjadikan duel ini sebagai ajang taruhan.
Sementara para penduduk klan Lin sudah diungsikan ke tempat aman untuk menghindari sesuatu mengerikan yang mungkin saja terjadi. Sang patriark beserta keluarga Lindong malah ikut menyaksikan pertarungan ini. Nampaknya mereka ingin menjadi saksi atas kemenangan atau terbunuhnya anak mereka. Seluruh arena sudah dipasang pelindung semacam barir, jadi tidak akan ada orang luar yang terkena serangan dari dalam. Begitupun sebaliknya, tidak akan ada orang yang bisa keluar dari dalam sebelum salah satu dari mereka kalah atau mati. Kemudian pertarungan pun dimulai, jual beli serangan tak terhindarkan. Tapi dalam duel adu tinju ini, Lindong kalah telak. Dia hanya bisa menangkis tanpa bisa melayangkan satupun pukulan, yang kemudian hal itu membuatnya terdesak ke sudut arena. Sadar karena dirinya kalah dalam adu tinju, Lindong pun membawa arah pertarungannya ke sebuah pertarungan tenaga dalam yang sangat dia kuasainya. Dia pun mengeluarkan jurus berkeongnya yang sudah berevolusi ke level 2, yang bahkan kekuatannya setara dengan level 3. Sementara itu, Wei Tong menyambutnya dengan mengeluarkan jurus 1000 telapak tangan. Dan dalam adu kekuatan ini, sebenarnya Lindong jauh lebih unggul ketimbang dirinya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Lindong terpental ke belakang, dan hal itu membuat para penonton terheran-heran. Usut punya usut, ternyata tepat di depan matanya, ia melihat King Tang tengah disandera oleh salah satu bawahan Wei Tong yang menyamar sebagai pelayan. Lindong pun kebingungan, dia jadi tidak fokus bertarung. Dan di saat lawannya itu bimbang, Wei Tong langsung mengeluarkan jurus 1000 kepalan, yang dimana jurus itu bisa mengeluarkan banyak sekali serangan dalam waktu singkat secara terus-menerus. Lindong yang terkena serangan itu pun sampai terpental ke sana kemari di antara rasa sakit dan bimbang. Tetapi kemudian Lindong jadi teringat dengan jarum dewa yang bisa menahan sekaligus menembus berbagai macam pertahanan mental. Dan tiba-tiba muncul sebuah ide di dalam kepalanya, tapi dia harus bertaruh untuk menjalankan ide gilanya itu. Ketika mereka kembali mengeluarkan masing-masing jurus terkuatnya, Wei Tong dengan jurus kepalan 1000 tangannya, dan Lindong dengan jurus berkeong versi perisainya, yang dimana Wei Tong menyerangnya secara membabi buta, sedangkan Lindong hanya menahannya sekuat mungkin. Dia sengaja menunggu jurusnya itu hancur untuk menjalankan rencananya, dan setelah jurus berkeongnya itu hancur berkeping-keping, lantas Lindong pun langsung membuat jarum dewa dari puing-puingnya itu, kemudian melesatkannya ke depan. Wei Tong sigap, dia langsung menahannya menggunakan perisai pelindung, tapi perisainya itu seperti kertas, tak mampu menahan jarum-jarum itu. Bahkan barir arena pun sampai berlubang, dan salah satu jarumnya itu berhasil mengenai si mata-mata itu. Alhasil, King Tan pun berhasil diselamatkan. Para penonton terheran-heran, sedangkan sang presiden tak henti-hentinya tertawa. Bagaimana tidak, dia berhasil menyembunyikan jarum dewanya dengan sempurna di dalam jurus berkeongnya, dan menggunakan jurus berkeong itu sebagai dukungan untuk menjalankan rencana hebatnya. Setelah melihat King Tan aman, lantas Lindong pun murka. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan, tapi Wei Tong tak tinggal diam. Dia langsung menyambut serangannya itu sebelum pada akhirnya dia mati mengenaskan. Terbunuhnya Wei Tong membuat Sakti Serigala Darah memiliki masalah internal yang kemudian menghilang sepenuhnya. Sedangkan Lindong dan klan Lin menjadi terkenal di kota Yan. Mereka menjadi salah satu klan yang cukup kaya dan cukup berpengaruh di dalam kota. Di sisi lain, Lindong tengah berbincang-bincang dengan si kakek itu. Mereka membicarakan seputar hal-hal yang lucu, menegangkan, dan terakhir membicarakan soal kekuatan. Yan Dashi atau si kakek itu merupakan seorang ahli emblem rank keempat dan menjadi ahli lambang terkuat di kota Yan. Mereka yang mencapai rank 5 disebut sebagai ahli lambang spiritual. Setelah ahli lambang spiritual, ada yang lebih kuat lagi. Tapi di tahap itu, Yan Dashi sendiri mengatakan kalau dia hanya berani mengaguminya, tapi tak berani untuk mencoba ke ranah itu. Kemudian si kakek bertanya kepada Lindong, "Apa kau ingin menjadi lebih kuat?" Dengan segala hormat, Lindong pun mengiyakan. Si kakek kembali berkata, "Ada kesempatan unik, yaitu menara emblem."
Di ujung bumi sebelah utara ada seorang pemuda yang gagah dan tampan, yang mukanya mirip seperti Lin Langtian, bisa membelah gunung hanya dengan sekali tebasan ringan. Tiba-tiba muncul seekor burung elang yang datang dengan membawa sebuah surat, yang dimana di dalam surat itu tertera sebuah kata, makam nirvana. Sedangkan di ujung bumi sebelah barat sana, ada seorang wanita cantik yang juga mendapatkan sebuah surat, dan di dalam surat itu sama-sama tertera sebuah kata, yaitu makam nirvana. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan makam itu?